Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sumarnita dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 3 Kundur. Di sini saya akan menjelaskan tentang alkohol dan eter. 1. Alkohol, alkanol. A. Pengertian dan penggolongan alkohol. Alkohol merupakan senyawa turunan alkana yang memiliki gugus hidroksi min OH. Gugus hidroksi ini nantinya akan menggantikan satu atau lebih atom hidrogen pada senyawa alkana. Perhatikan contoh berikut. 1. Metana memiliki rumus molekul CH4. Jika salah satu atom H pada senyawa metana diganti oleh gugus hidroksi min OH, maka akan terbentuk senyawa CH3OH. Senyawa inilah yang disebut sebagai metanol atau metil alkohol. Dengan adanya gugus hidroksi tersebut, jelas bahwa sifat antara metana dan metanol sangat berbeda, di mana metana berupa gas, sedangkan metanol berupa zat cair. 2. Etana memiliki rumus molekul C2H6. Jika salah satu atom H pada senyawa metana diganti oleh gugus hidroksi min OH, maka akan terbentuk senyawa C2H5OH. Senyawa inilah yang disebut sebagai etanol atau etil alkohol. Masyarakat awam biasa menyebut etanol sebagai alkohol. Sebenarnya, kata alkohol mengindikasikan adanya gugus hidroksi min OH pada suatu alkana, sehingga tidak terbatas pada etanol atau metanol saja. Perhatikan contoh berikut. B. Tata nama senyawa alkohol. Tata nama senyawa dalam kimia merupakan penamaan yang merujuk pada ketentuan IUPAC, International Union of for and Applied Chemistry. Adapun tata nama alkohol adalah sebagai berikut. Alkohol dengan satu gugus min OH memiliki nama lazim alkohol, alkanol yang disesuaikan dengan jumlah rantai induk karbon pada ikatannya. Contoh, metanol, etanol, propanol, heptanol, dan seterusnya. Jika posisi min OH berada pada atom C yang berbeda, maka posisi min OH harus dimasukkan dalam penamaan sesuai nomor cabang min OH tersebut. Contoh, 1 propanol, 2 propanol, 2 butanol, dan seterusnya. Nama lazim adalah nama dagang yang biasa kita kenal. Contohnya, metil alkohol, etil alkohol, propil alkohol, dan seterusnya. Menurut IUPAC, tata nama alkohol adalah sebagai berikut. Rantai terpanjang yang menjadi nama alkoholnya harus mengikat gugus fungsi min OH. Penomoran atom karbon dimulai dari yang paling dekat dengan atom karbon pengikat gugus fungsi min OH. Jika terdapat lebih dari satu gugus hidroksil, digunakan penandaan di, tri, dan seterusnya sebelum akhiran min ol. C. Reaksi pada alkohol. Alkohol bereaksi dengan logam aktif seperti Na dan K. Terjadinya reaksi tersebut melalui mekanisme substitusi atom H pada gugus min OH dengan logam Na atau K dan menghasilkan gas hidrogen. Substitusi gugus min OH dengan halogen menggunakan pereaksi PCl5 atau SOCl2. Sedangkan reaksi dengan L dan Br membutuhkan bantuan H2SO4 pekat. Bisa mengalami reaksi eksterifikasi, yaitu pembentukan ester melalui campuran alkohol dan asam karboksilat. Alkohol bisa bereaksi dengan halogen X2 melalui reaksi substitusi radikal. Alkohol bisa mengalami eliminasi menghasilkan alkena pada suhu 180 derajat atau eter pada suhu 130 derajat. Alkohol bisa mengalami reaksi oksidasi berupa pembakaran. Reaksi oksidasi menghasilkan aldehid dan keton. Perhatikan tabel berikut. D. Isomer. Berdasarkan posisi gugus hidroksil, hampir semua alkohol memiliki isomer yang disebut isomer posisi. Isomeri ini memengaruhi sifat-sifat fisika alkohol. Suatu alkohol memiliki rumus molekul C4H10O. Berapa jumlah isomer posisi yang ada dan gambarkan
Isomer posisi, yaitu isomer yang disebabkan oleh perbedaan posisi letak gugus fungsi. Propanal C3H7OH mempunyai dua isomer posisi gugus min OH. Isomer gugus fungsi, yaitu isomer yang disebabkan oleh perbedaan gugus fungsinya. Kegunaan alkohol. Sifat-sifat alkohol. Alkohol bersifat lebih polar karena ada gugus min OH. Artinya, alkohol bisa bercampur dengan air. Kepolaran itu dipengaruhi oleh panjang pendeknya rantai karbon suatu monoalkohol. Semakin panjang rantai karbonnya, semakin menurun kelarutan atau kepolarannya. Titik didih alkohol lebih tinggi daripada turunan alkana lain, seperti eter. Hal itu karena alkohol memiliki ikatan hidrogen antar molekulnya. Titik didih tersebut bisa meningkat seiring peningkatan jumlah atom C pada rantainya. Alkohol dapat bereaksi dengan logam aktif seperti Na dan K, membentuk senyawa alkoksida logam. Reaksi tersebut disertai pelepasan gas hidrogen. Manfaat alkohol dalam kehidupan sehari-hari. Metanol digunakan untuk membuat pupuk, obat, plastik, dan senyawa organik lain. Tidak hanya itu, metanol juga bisa digunakan sebagai pelarut. Etanol dapat digunakan sebagai pelarut dan bahan bakar alternatif bioetanol. Etilen glikol merupakan salah satu jenis alkohol yang berfungsi sebagai bahan anti beku pada radiator mobil. Gliserol berfungsi sebagai bahan pelembab pada tembakau dan kembang gula. 2. Eter, alkoksi alkana. A. Pengertian eter. Eter ialah senyawa karbon dengan rumus molekul ROR. Dengan R dan R merupakan gugus alkil, baik alkil sejenis atau tidak. Atom oksigen pada rumus molekul eter bertindak sebagai gugus fungsi. Eter sukar larut dalam air karena sifatnya yang nonpolar. Eter bersifat mudah terbakar dan titik didihnya relatif rendah. Eter adalah senyawa organik yang mengandung atom oksigen yang terikat pada dua gugus alkil atau aril yang sama atau berbeda. Rumus umum untuk eter dapat berubah ROR, ROAR, atau AROAR, di mana R mewakili gugus alkil dan AR mewakili gugus aril. Eter umumnya diklasifikasikan ke dalam dua kategori berdasarkan kelompok substituen yang terpasang. Eter simetris, ketika dua kelompok identik melekat pada atom oksigen, dan eter asimetris, ketika dua kelompok yang berbeda melekat pada atom oksigen. B. Tata nama eter. Menurut IUPAC, tata nama eter adalah sebagai berikut. Rantai karbon terpendek yang mengikat gugus fungsi O ditetapkan sebagai gugus fungsi alkoksinya. Rantai karbon yang lebih panjang diberi nama sesuai senyawa alkananya. Untuk nama trivial, penamaan eter dilakukan dengan menyebutkan nama kedua gugus alkil yang mengapit gugus O, kemudian diberi akhiran eter. Reaksi pada eter. A. Reaksi pembakaran eter. Eter sangat mudah terbakar sehingga menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Contoh reaksinya adalah pembakaran di eter. B. Reaksi eter dengan basa atau logam aktif. Eter tidak dapat dan sama sekali tidak bisa bereaksi dengan basa atau logam aktif seperti unsur-unsur pada golongan 1A dan 2A serta al. Nah, reaksi ini juga yang bisa digunakan untuk membedakan alkohol dan eter. C. Reaksi dengan PCl3 terbatas dan PCl5 berlebih. Eter tidak dapat bereaksi dengan PCl3, tetapi dapat bereaksi dengan PCl5 karena mudah mendapatkan energi. Namun, dalam reaksi alkohol plus PCl5 pasti menghasilkan HCl, tetapi pada eter tidak menghasilkan HCl. Contoh reaksinya adalah dengan rumus D. Reaksi eter dengan hidrogen halida atau asam halida. Eter murah
mudah terurai oleh asam halida, terutama asam iodida. Adapun rumus reaksi eter dengan HX pada keadaan terbatas dan berlebih. Perhatikan tabel berikut. D. Isomer pada eter. Jadi, ada 3 isomer yang mungkin. Tidak seperti alkohol, eter tidak memiliki ikatan hidrogen antar molekul sehingga titik didih eter di bawah titik didih alkohol untuk jumlah atom karbon yang sama. Misalnya, etanol dan dimetil eter. Etanol berisomer dengan dimetil eter C2H6O, tetapi wujudnya berbeda. Isomer gugus fungsi, yaitu isomer yang disebabkan oleh perbedaan gugus fungsinya. Sifat dan kegunaan eter. Eter mudah menguap, lebih mudah menguap daripada alkohol. Pengisapan uap eter dan yang terus-menerus dapat menyebabkan pingsan. Oleh karena itu, eter digunakan untuk pembiusan. Di samping itu, eter banyak digunakan sebagai pelarut dan pengekstraksi. Sifat fisik dari eter. Molekul eter memiliki momen dipol bersih karena polaritas ikatan CO. Titik didih eter sebanding dengan alkana, tetapi jauh lebih rendah dari alkohol dengan massa molekul yang sebanding, meskipun polaritas ikatan CO. Kecanggihan eter dengan air menyerupai alkohol. Molekul eter mudah larut dalam air. Ini dikaitkan dengan fakta seperti alkohol. Atom oksigen eter juga dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Sifat kimia dari eter. Eter umumnya mengalami reaksi kimia dalam 2 cara. Pembelahan ikatan CO. Eter umumnya sangat tidak reaktif. Ketika kelebihan hidrogen halida ditambahkan ke eter, pembelahan ikatan CO terjadi yang mengarah pada pembentukan alkil halida. Urutan reaktivitas diberikan sebagai substitusi elektrofilik. Gugus alkoksi dalam eter mengaktifkan cincin aromatik pada posisi orto dan pada untuk substitusi elektrofilik. Reaksi substitusi elektrofilik yang umum adalah halogenasi, reaksi Friedel-Crafts, dan lain-lain. Halogenasi eter. Eter aromatik mengalami halogenasi, misalnya brominasi atas penambahan halogen di hadapan atau tidak adanya katalis. Reaksi eter dari Friedel-Crafts. Ester aromatik menjalani reaksi Friedel-Crafts, misalnya penambahan gugus alkil atau asil pada reaksi dengan alkil atau asal halida dengan adanya asam Lewis sebagai katalis. Sifat-sifat umum alkoksi alkana eter. Berwujud cair, berbau busuk, mudah menguap, dan uapnya mudah terbakar. Sukar larut dalam air karena bersifat nonpolar. Untuk jumlah atom C yang sama, titik didih eter lebih rendah dari alkohol. Tidak bereaksi dengan logam Na dan PX3, tetapi bereaksi dengan HX. Kegunaan eter alkoksi alkana eter. Pelarut senyawa karbon, bahan disinfektan, bahan pembius, anestetika, dan MTBE, menaikkan angka oktan pada bensin.